Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Chandra Denova dengan NIM 2501010079. Dan di sini saya sedang bersama dengan Perkenalkan, nama saya Kedem Utama, berasal dari Singapura, Sukawati, Gianyar. Oke, kali ini kita sedang bersama dengan Bli Mario ya. Bli, katanya sekarang sedang menyusun buku, Bli. Nah, apa sih judul buku itu? Oke, judul buku yang saya bersama tim yang lainnya tulis adalah Kearifan Lokal di Desa Pesalakan, Aceh. Yang dimana dalam buku tersebut terisi bab 3 yaitu tentang arsitektur di Banjar Pesalakan. Oke, katanya arsitektur nih teman-teman. Oke, bagaimana pemahaman Bli tentang arsitektur di Banjar Pesalakan? Mulai dari konsep tata ruangnya, baik tradisional atau Trito Karano atau Trimandalo begitu. Oke, berkaca dari sebelumnya yang hasil analisis yang saya sudah punyai dari wawancara, perkembangan arsitektur di Banjar Pesalakan dimulai daripada zaman dahulu itu menganut tata ruang konsep Bali Ageng. Di Bali terdapat dua zaman, yaitu zaman Ageng dan zaman Arya. Dahulu di Banjar Pesalakan menganut konsep tata ruang Bali Ageng, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan konsep filosofi agama Hindu di Bali, yaitu Trihita Karana, Astakosala Kosali, Triloka, dan Triangga. Setelah zaman Majapahit datang ke Bali, terjadilah perubahan zaman di Banjar Pesalakan, yang dimana menjadi zaman Bali Arya. Perkembangan zaman ini mendapatkan suatu perubahan yang sangat signifikan, mulai dari konsep filosofi, struktur tata ruang, mulai dari ukiran, ornamen, semuanya arsitektur di Bali, di Banjar Pesalakan terjadinya perubahan. Pada konsep filosofinya terjadi penambahan seperti Sangga Mandala, Desa Kalapatra, dan juga pada konsep bangunannya terdapat perubahan, yaitu di ukiran dan di jenis-jenis bangunannya yang ada penambahan. Nah, tadi kan ada menyebutkan tentang Bali Ageng dan Bali Arya. Nah, apa sih perbedaan pada zaman tersebut dengan Kalau di Bali Arya, konsep filosofi agama Hindunya terdapat Trihita Karana, yang dimana berkaitan dengan alam, manusia, dan juga Tuhan. Terjadilah suatu kaitan antara bangunan dan juga konsep filosofi Trihita Karana. Juga ada terdapat konsep Triangga, juga ada Triloka, ada Sangga Mandala, ada Tri Mandala, ada Desa Kalapatra, dan juga Astakosala Kosali. Nah, perbedaannya dengan zaman Bali Ageng adalah konsep bangunan itu relatif sedikit, yang dimana hanya menganut konsep Trihita Karana, Astakosala Kosali, Tri Mandala, dan juga Triangga. Pada konsep Bali Ageng terdapat sedikit bangunan seperti Bali Daja, Sanggah, dapur, dan juga Bali Dangin. Sedangkan kita berkaca dari konsep Bali Arya, di mana ornamen ataupun jenis bangunan itu ada 9, yaitu Sanggah, Bali Daja, Bali Dauh, Bali Dangin, Bali Delot, dapur, jinang, angkul-angkulan, dan juga tatah. Bli? Pastikan setiap daerah itu punya desa Kalapatra. Nah, setiap desa itu pasti ada yang namanya apa? Perbedaan lah dalam bangunan-bangunannya itu. Nah, apa sih ciri khas yang sangat khas dari arsitektur di Banjar Pesalakan? Jadi keunikan dari arsitektur Pesalakan terdapat pada ornamennya. Ada jenis ukiran tanaman bung ataupun sejenis samlung, yang dimana berbeda dengan seperti biasanya yang relatif ukirannya pendek-pendek. Namun di sana
ukirannya sedikit lebih panjang, dan juga di sana terdapat salah satu jenis bangunan yang ciri khas di sana, yaitu ada Balai Dangin Wong Kilas, di mana perbedaannya ada 2 pelangkan di dalam Balai Dangin Wong Kilas tersebut, dan juga teknik-teknik pembuatannya seperti struktur, penyambungan, fondasinya yaitu berbeda dengan bangunan Balai Dangin biasanya. Apa lagi ya? Oh ya, di zaman modernisasi seperti saat ini, apakah struktur tersebut masih dilestarikan atau di Banjar Pesalakan? Kalau di Banjar Pesalakan sampai saat ini masih menggunakan struktur yang dahulu, karena struktur di Bali itu sudah terdapat pada Astro Kosalo Kosadi, yang dimana bangunan di Banjar Pesalakan itu tingginya diukur sesuai dengan kepala rumah tangga tersebut. Sampai saat ini masih dilestarikan tentang struktur bangunan tersebut. Tidak perubahan signifikan. Berarti kaum muda atau pemuda di sana masih menjaga dan melestarikan budaya mereka, seperti itu ya Bu ya? Sebagian tradisinya masih ada, namun jenis ukirannya pada zaman sekarang tuh sudah jadi perubahan, yang dimana ukiran tersebut di sana tuh sudah adanya pengaruh dari ukiran Huang. Sekarang perkembangan zaman, maksudnya perkembangan bangunan di sana tuh sudah berbeda, mulai jadi terutama pada faktor ukirannya yang dulunya relatif klasik atau tradisional, sekarang sudah berlomba-lomba kaum muda di sana tuh menjadikan rumah mereka semegah-megahnya. Berarti masih dilestarikan, namun ada sedikit pengaruh dari budaya luar. Ya. Nah, bagaimana ukiran di Guang itu bisa masuk atau mempengaruhi di Banjar Pesalakan? Kalau kita lihat kenapa ukiran Guang itu masuk ke daerah Pesalakan, terjadi karena adanya perubahan di Puri di sana. Puri di sana tuh pada zaman berapa waktu tahun yang lalu tuh terdapat renovasi yang dimana menggunakan arsitektur atau ukiran dari Guang. Jadi tukang yang digunakan itu dari luar, tidak menggunakan tukang dari sana. Karena menurut dari wawancara yang saya dapat, ukiran di sana tuh mempengaruhi adanya jenjang sosial di sana. Hanya pada puri atau yang berkasta aja yang boleh menggunakan ukiran semegah-megahnya. Namun pada masyarakat biasa atau warga lokal menggunakan ornamen bangunan yang sederhana. Mungkin sudah cukup nih ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa tujuan beli untuk membuat buku tersebut? Tujuan saya membuat buku, saya ingin mengangkat unsur-unsur tradisional di sana yang ternyata hampir punah, sehingga saya ingin memunculkan keunikan di sana hingga menjadi warisan yang tidak dilupakan di daerah sana. Terutama pada anak-anak muda di sana, saya ingin membangkitkan tentang konsep arsitektur, mulai dari Balai Dangin yang menjadi ciri khas, dan juga ornamen-ornamen klasik yang menjadi simbol ciri khas di desa Pesalakan. Oke, seperti itu tadi teman-teman penjelasan dari beliau atau Bli Mario ini sungguh mulia sekali ya tugas tujuan dari pembuatan bukunya tersebut. Nah, mungkin dari Bli Mario bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk menjaga kelestarian budaya atau kearifan lokal yang berada di daerah masing-masing. Masa dari orang dari luar menjaga kearifan lokal di daerah kita, di mana beliau ini sangat mulia sekali, idola saya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya.
akhir kata saya tutup dengan Pramosa. Oke, Bri Mario, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, atas materi yang telah diberikan, sangat luar biasa sekali ya. Oke, dadah.